Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alisya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri? Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri itu merupakan seperangkat perlengkapan yang digunakan pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan. Aspek yang dibutuhkan dalam pemilihan APD, yang pertama itu bentuknya cukup menarik, yang kedua itu dapat dipakai secara fleksibel, yang ketiga tahan untuk pemakaian yang cukup lama, yang keempat seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang lebih. Yang kelima, dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik yang dihadapi oleh pekerja. Lalu yang keenam, suku cadangnya itu mudah diperoleh untuk mempermudah pemeliharaan. Lalu di sini ada jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama itu ada alat pelindung kepala. Pelindung kepala itu berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya perlindungan terhadap kepala. Merupakan hal yang sangat penting karena cedera kepala dapat berakibat fatal bagi para pekerja. Secara umum, alat pelindung kepala itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia tahan terhadap penetrasi atau tusukan benda tajam. Lalu yang kedua, dapat menyerap kejutan pukulan. Yang ketiga, tahan terhadap air dan tidak mudah terbakar. Yang keempat, memiliki instruksi penggunaan yang jelas. Lalu yang kelima, memiliki sistem penggantian suspensi dan ikat kepala. Selanjutnya, pelindung kepala itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada hood. Hood itu digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya bahan kimia, api, dan panas radiasi yang tinggi, perubahan iklim, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada hair cap. Hair cap itu digunakan untuk melindungi rambut dari bahaya kotoran atau debu terjerat oleh mesin yang berputar. Lalu yang ketiga itu ada safety helmet. Safety helmet itu digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya kejatuhan benda-benda keras. Lalu selanjutnya itu ada pelindung mata dan wajah. Pelindung mata dan wajah itu berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan-bahan korosif, termasuk debu atau partikel kecil yang melayang di udara, pemaparan gas uap yang menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, serta benturan atau pukulan benda keras. Pemilihan jenis alat pelindung mata dan wajah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pekerja dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan alat untuk melindungi diri dari bahaya di tempat kerja yang spesifik. Lalu yang kedua, kesesuaian dan kenyamanan untuk digunakan. Lalu yang ketiga, memberikan pandangan yang jelas dan keleluasaan bergerak tidak dibatasi. Yang keempat, tahan lama dan mudah dibersihkan. Lalu yang kelima, dapat digunakan secara bersamaan dengan APD lainnya. Dalam pembuatan pelindung mata dan wajah, itu ada ketentuannya yang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan terhadap api sama dengan helm. Yang kedua, ketahanan terhadap lemparan benda-benda. Lalu yang ketiga, terdapat syarat optik tertentu, yaitu lensa tidak boleh mempunyai efek distorsi atau efek prisma lebih besar dari 1/16 prisma dioptri. Artinya, perbedaan refraksi itu harus lebih kecil 1/16 dioptri. Lalu yang terakhir, alat pelindung mata terhadap radiasi, kacamata tahan terhadap panjang gelombang tertentu. Pada standar Amerika, itu terdapat 16 jenis kaca yang bersifat tertentu. Jenis
Pelindung mata dan wajah itu, yang pertama ada kacamata safety, yang kedua itu ada goggles, yang ketiga itu ada perisai dan pengelasan atau welding, lalu yang keempat itu ada kacamata pengaman laser, dan yang kelima ada perisai wajah. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang pelindung telinga. Metode untuk melindungi pendengaran dari kebisingan dapat dilakukan dengan mengurangi kebisingan dari sumbernya dengan metode rekayasa. Kondisi lingkungan tertentu sangat sedikit atau sama sekali tidak dilakukan usaha untuk mengurangi kebisingan, sehingga pekerja itu diharuskan menggunakan pelindung telinga atau hearing protection untuk mengurangi jumlah suara yang mencapai telinga. Dalam pemilihan alat pelindung pendengaran, itu dilakukan berdasarkan yang pertama kesesuaian dengan jenis pekerjaan, yang kedua memberikan perlindungan yang memadai, yang ketiga periksa literatur produsen, dan yang terakhir itu nyaman untuk dipakai. Lalu selanjutnya, jenis-jenis pelindung pendengaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumbat telinga atau earplug, dan yang kedua itu ada tutup telinga atau earmuff. Yang keempat, itu ada pelindung pernafasan. Pelindung pernafasan itu berfungsi untuk melindungi pernafasan dari gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang bersifat racun, korosi, ataupun rangsangan. Alat pelindung pernafasan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu masker dan respirator. Respirator itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu respirator yang memurnikan udara, yang kedua respirator dengan suplai udara bersih, dan yang ketiga ada respirator dengan suplai oksigen. Lalu yang kelima, kita akan membahas tentang pelindung tangan. Pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, bahan kimia, kontak arus listrik, api, panas, dingin, dan radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, benturan, pukulan, luka, lecet, dan infeksi. Pelindung tangan itu dapat berbentuk gloves atau sarung tangan, mitten, atau jempol yang terpisah, dan 4 jari menyatu, lalu ada handpad, yaitu melindungi telapak tangan, lalu ada sleeve, yaitu pergelangan tangan sampai dengan lengan, biasanya digabung dengan sarung tangan. Jenis-jenis pelindung tangan itu yang pertama ada sarung tangan metal mesh, yang kedua itu ada sarung tangan kulit, yang ketiga ada sarung tangan lead line, yang keempat ada sarung tangan heat resistant, yang kelima, ada sarung tangan karet, dan yang keenam, ada sarung tangan vinil dan neoprene. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pelindung kaki. Pelindung kaki itu digunakan untuk melindungi kaki dari tertimpa benda berat, terbakar oleh logam cair, bahan kimia yang korosif, dermatitis, atau eksim karena zat kimia tersandung atau tergelincir. Jenis dan bahan sepatu yang digunakan juga disesuaikan dengan lingkungan kerja. Misalnya, yang pertama itu ada safety shoes, atau sepatu boot yang terbuat dari kulit, karet, atau plastik untuk melindungi jari kaki terhadap tertimpa benda keras. Biasanya dilengkapi dengan penutup baja atau baja karbon. Lalu yang kedua, itu ada sepatu dengan sol anti-slip luar dari karet bermotif timbul. Yang ketiga itu ada sepatu dengan sol dilapisi logam, itu digunakan untuk mencegah tusukan benda runcing. Lalu yang keempat itu ada sepatu yang seluruhnya harus dijahit atau dirakati, tidak boleh dipaku. Yang kelima itu sepatu dengan alas kayu. Yang keenam dengan sepatu boot dari karet. Sebaiknya digunakan untuk pencegahan bahan kimia. Yang ketujuh itu ada sepatu vinil, tahan terhadap pelarut
asam, basa, garam, air, pelumas, dan darah. Lalu yang terakhir, itu ada sepatu nitril, tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia. Selanjutnya, itu ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung itu digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, suhu, dingin, cairan kimia, dan minyak. Pakaian pelindung dapat terbuat dari kain drill, kulit, plastik, asbes, atau kain yang dilapisi aluminium. Bentuknya itu dapat berupa apron atau menutupi sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut. Lalu celemek atau pakaian terusan dengan celana panjang dan lengan panjang. Pakaian pelindung untuk pekerja laki-laki yang berhadapan dengan mesin harus berlengan pendek, pas atau tidak longgar, tidak ada lipatan di dada atau punggung yang dapat mendatangkan bahaya. Pakaian kerja untuk pekerja wanita adalah celana panjang, baju pas, tutup rambut, dan tanpa perhiasan. Yang terakhir itu ada tali dan sabuk pengaman. Tali dan sabuk pengaman itu berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Penggunaan tali dan sabuk pengaman biasanya untuk pekerja di bidang konstruksi dan memanjat sampai tempat tinggi. Alat ini terdiri dari tali pengaman dan harus dapat menahan beban seberat minimal 80 kg. Ini dia gambar dari alat pelindung diri. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.